Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Mulyadi, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Cilamaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya coba akan menjelaskan tentang sebuah jenis teks dalam materi pelajaran bahasa Inggris kelas 11, yaitu Analytical Exposition Text. Dan berikut ini adalah tayangan screen yang akan saya bagikan. Nah, pada analytical exposition text terdiri dari pengertian, struktur, dan contoh. Sementara berikut ini adalah pengertian analytical exposition text. What is analytical exposition text? Analytical exposition is a text that elaborates the writer's opinion on phenomena or issues happening around him or her. The purpose of this text is to persuade the reader that the issue is an important matter. Dari pengertian tersebut kita bisa tahu kalau analytical exposition text berisi pemikiran penulis tentang hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik benda, kejadian, ataupun tempat. Teks ini termasuk dalam argumentatif teks karena menunjukkan suatu pendapat atau argumen seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya adalah tujuan analytical exposition text. What is the purpose of analytical exposition text? The main purpose of analytical exposition text is to persuade the reader that the issue is an important matter. Tujuan dari analytical exposition text yaitu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Selanjutnya adalah struktur analytical exposition text. Analytical exposition text terdiri dari 3 bagian, yaitu tesis, argumen, dan reiteration. So, what is tesis? Tesis, pada bagian ini tesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Tesis selalu bisa ditemukan di paragraf pertama sebuah teks analytical exposition. Di bagian ini pembaca juga bisa melihat mengapa penulis memberikan pendapat terhadap hal yang menjadi topiknya. Kemudian struktur yang keduanya adalah argumen. Argumen adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya dalam analytical exposition terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang akan dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Struktur yang ketiga atau struktur terakhir adalah reiteration. Kesimpulan atau reiteration bagian ini selalu terletak di akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan pendapat penulis terhadap topik utama. Reiteration juga disebut sebagai conclusion, yang artinya adalah kesimpulan. Kita langsung masuk ke dalam contoh teks analytical exposition. Di bawah ini ada sebuah teks berjudul The Importance of Having Breakfast. Pentingnya sarapan. Tesis di sini menyebutkan, in a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are 2 reasons why it is important. Itu bagian tesisnya. Lalu kita masuk ke dalam argumen. Ada 2 argumen di sini yang disebutkan. Argumen pertama adalah having breakfast help us feel more focused for the coming day. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus on during the lesson. There is nothing worse than being constantly aware that you are hungry and containing the minute until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fools us until lunchtime, but actually give our brain the essential energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Argumen yang keduanya adalah having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from
overly refined snacks with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slice of fruit. Dan terakhir adalah kesimpulan atau reiteration. Di sini disebutkan the two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons. Listen out, their own why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Demikian, terima kasih penjelasan kali ini. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.